Salam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan renungan firman Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Kita percaya bahwa setiap kali kita boleh merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, kita menjadi orang yang berbahagia. Sebab firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan mengajak kita sekalian merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 hingga ayat yang ke-40. Tetapi saya tidak akan membaca seluruh ayat-ayat ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ini, tetapi kita akan mengambil beberapa pokok penting dari apa yang sudah disampaikan di dalam ayat-ayat yang akan menjadi renungan kita kali ini. Firman Tuhan atau renungan kali ini saya akan beri judul Paulus boleh dipenjara, tetapi firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam kisah ini, Paulus mengadakan perjalanan ke kota Filipi. Dan satu saat karena ada hasutan, karena fitnah dari orang yang jahat, yaitu perempuan-perempuan yang mempunyai pengaruh di dalam kota Filipi dan para pembesar di kota Filipi, akhirnya Paulus dipenjara. Dan ketika Paulus dan Silas ini dipenjara, dia dimasukkan ke dalam penjara di ruang paling tengah dengan belenggu yang sangat ketat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, karena Paulus adalah hamba Tuhan, dia boleh melakukan apa yang Tuhan izinkan dalam diri Paulus melalui perjalanan misi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Injil itu boleh menjangkau banyak orang dan banyak orang diselamatkan. Maka yang pertama kita lihat, sekalipun Paulus, Bapak Ibu Saudara, dan Silas mengalami penderitaan yang hebat, maka Paulus tetap bisa menyembah Tuhan. Itu rahasia yang pertama, bagaimana firman Allah itu tidak dibelenggu sekalipun orang yang memberikan firman Allah itu dipenjara. Di sana Paulus di dalam ayat yang ke-25 dikatakan dari pasal 16 ayat yang ke-25, saya akan bacakan buat saudara dan saya bagaimana rahasia bahwa firman Allah ternyata tidak terbelenggu, bahkan bisa memuliakan Allah, bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Yaitu ketika Paulus di satu malam di dalam penjara yang dengan pasungan yang sangat ketat, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara, rahasia pertama ketika Paulus ingin menjadi berkat dan firman Allah tidak terbelenggu, bahkan bisa menjangkau orang-orang untuk diselamatkan, maka sikap dan Paulus ketika dia menderita, dia tetap bisa menyembah Allah. Jadi penderitaan badani apa yang dia alami, sekalipun dia dibelenggu dengan pasungan yang kuat dan masuk dalam penjara yang paling gelap, di sana dikatakan di kota Filipi, dia tetap bersama dengan Silas bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Menurut saya pribadi bahwa Paulus memuji dan memuliakan Tuhan itu adalah karena Allah itu berhak menerima segala pujian, berhak menerima segala hormat, berhak menerima segala sembah. Bukan sekedar dia ingin untuk dilepaskan dari penjara. Saya pikir tidak, karena Paulus adalah orang yang menjadi murid Yesus. Dia melakukan apapun yang terjadi dari apa yang diizinkan Tuhan dalam tubuhnya, dan dia tidak dihalangi oleh keadaan badani bahwa dia tidak bisa memuji Tuhan. Jadi yang pertama, sekalipun Paulus dan Silas dalam keadaan menderita badani, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu rahasia yang benar bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian, walaupun dalam keadaan sulit apapun, apalagi saudara menderita karena Kristus, karena iman, tidak menghalangi saudara dan saya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan moto kami dalam gereja lingkungan kami mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Ibadah berarti berdoa, ibadah berarti memuji Tuhan, ibadah berarti berpuasa, ibadah berarti juga
bersedekah. Itulah Tuhan yang nyatakan buat kita melalui firman-Nya hari ini. Jadi rahasia pertama supaya firman Tuhan tetap menjangkau dan memberkati orang-orang adalah kita sebagai orang yang telah mendengar firman Tuhan. Kita melakukan sekalipun penderitaan boleh kita alami, kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang menjadi rahasia Paulus dan Silas ketika firman Tuhan tidak terbelenggu bahkan menjadi berkat dan menyelamatkan orang adalah sekalipun Paulus dan Silas menderita, dia tetap bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Di sana dikatakan bahwa orang-orang hukuman lain itu mendengarkan mereka. Saudara, kumandangkan kesaksian siapa Yesus dan apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Itu adalah kesaksian yang baik, kesaksian yang mendatangkan berkat bagi orang yang mendengarkan. Kesaksian itu adalah satu kehidupan yang nyata, kehidupan yang tidak direkayasa, tapi satu keadaan manusia yang sudah diubahkan dan menjalani hidup yang benar secara alamiah. Jadi kita menjadi orang yang sudah dibenarkan, kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam apa yang baik, apa yang manis, apa yang enak didengar dari perkataan kita, terungkap kata-kata yang memberkati. Dengan pujian nyanyian yang berkata tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukan Yesus buat kita. Itulah kesaksian Paulus di penjara. Jadi yang pertama, sekalipun Paulus menderita, maka Paulus tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan. Yang kedua, ketika Paulus dan Silas dalam belenggu penjara, maka firman Tuhan itu tidak berbelenggu karena Paulus juga boleh mengekspresikan bersaksi tentang Yesus dan siapa Yesus dan apa yang dilakukan Yesus buat Paulus. Dialah yang menerima segala hormat dan pujian. Saudara-saudara, yang ketiga, apa yang terjadi dari apa yang dilakukan dan dialami oleh Paulus itu, ternyata Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara. Kalau saudara dan saya perhatikan dengan baik, ketika Paulus dan Silas ini ada di penjara dan memuji memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani, maka terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan apa yang terjadi jika gempa bumi yang dahsyat terjadi di penjara kota Filipi ini, maka kepala penjara yang telah memasukkan Paulus ke dalam penjara, ia takut, dia sangat takut, dan akhirnya dia menghunus pedangnya ingin membunuh dirinya. Tetapi karena Paulus tahu persis bagaimana dia ingin memuliakan Tuhan, maka Paulus berkata, "Jangan kau apa-apakan dirimu," kata Paulus kepada kepala penjara. Dan akhirnya kepala penjara ini dia mendatangi Paulus dan tersungkur di hadapannya. Lalu dia berkata, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu kata Paulus kepada kepala penjara ini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus menjadi satu kesaksian hidup. Selain dari dua hal, pertama dia tetap beribadah sekalipun penderitaan terjadi dalam diri Paulus dan Silas. Yang kedua, sekalipun dia mengalami kesulitan dalam penjara dan dibelenggu secara badani, dia tetap menjadi saksi yang hidup dengan memuji memuliakan. Orang mendengarkan kesaksiannya tidak bisa dibelenggu dan tidak dibelenggu. Yang ketiga, Paulus tetap memberitakan firman Tuhan dan dia berkata, "Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Inilah satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau saudara dan saya menjadi anak Tuhan, saudara menjadi murid Tuhan Yesus, saudara diutus sekalipun banyak rintangan dan tantangan, saudara tetap harus berpegang kepada tiga hal itu. Pertama, saudara tetap beribadah sekalipun keadaan tidak baik. Kedua, saudara tetap menjadi saksi bagi orang banyak siapa Kristus dan apa yang dilakukan buat saudara. Dan yang ketiga, saudara tetap beritakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan membawa mereka kepada pertobatan. Dan itulah yang dialami Paulus. Dan apa yang terjadi buat Paulus, akhirnya Paulus juga diselamatkan, dilepaskan dari penjara, dan kepala penjara dengan seisi rumah tangganya diselamatkan, karena Tuhan mengutus Paulus bukan sekedar untuk melakukan pekerjaan agama, tetapi dia untuk memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Saya mengajak kita sekalian yang kali ini mendengarkan firman Tuhan, supaya saudara boleh menjadi saksi kebenaran Injil
dan memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan selalu menyertai saudara apapun yang saudara sedang alami. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Jadikan diri saudara menjadi saksi Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.